Selamat siang pemirsa, Live Update Tribun News menjumpai Anda, edisi 1 September 2025 bersama saya Justina Kartika. Selama 2 jam ke depan kita akan membahas kabar terkini dari berbagai daerah di Indonesia yang sudah dihimpun oleh jurnalis lapangan kami untuk Anda. Berikut Live Update siang selengkapnya untuk Anda. Kita mengawali informasi pada siang hari ini, pemirsa, ke Parepare terlebih dahulu. Terkait informasi mahasiswa sekota Parepare, Sulawesi Tenggara, maksud kami Sulawesi Selatan, yang akan menggelar demonstrasi pada Senin 1 September 2025 hari ini, dan aksi ini direncanakan dimulai pukul 11 siang hari di masing-masing kampus di Parepare, seperti di Institut Agama Islam Negeri Parepare, kemudian Universitas Muhammadiyah Parepare atau UNPAR, ada juga di kampus Institut Andi Sapada, Kampus 5 UNM, dan Institut Teknologi Habibie ITH Parepare. Setelah melakukan orasi di depan kampus masing-masing, mahasiswa akan bergerak ke lapangan Andi Makassau sebagai lokasi titik kumpul. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Rahmat Aryadi, jurnalis Tribun Timur yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Rahmat, silakan informasi terkini dari Anda. Baik, Justina dan juga pemirsa, jadi kami dari Kota Parepare, Sulawesi Selatan menginfokan bahwa hari ini ada aksi mahasiswa sekota Parepare melakukan demonstrasi. Beberapa mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare, kemudian ada UNPAR, kemudian ada Institut B.J. Habibie, Institut Teknologi Habibie maksud kami, kemudian Kampus 5 UNM, dan Kampus Institut Andi Sapada. Nah, saat ini Justina, saya sedang berdiri di lokasi pertama, lokasi awal tempat adanya demonstrasi di Kota Parepare, yakni di depan Mapores Parepare. Nah, baru saja demonstrasi telah selesai di depan Mapores Parepare, tepatnya di Kecamatan Ujung. Tadi sejumlah mahasiswa dari sekota Parepare melakukan orasi untuk menuntut adanya reformasi di tubuh Polri setelah adanya banyaknya kegiatan, maksud kami banyaknya aksi represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat ada aksi di Jakarta beberapa waktu lalu. Kemudian Justina, setelah mahasiswa melakukan demonstrasi di depan Mapores Parepare DPRD Kota Parepare untuk DPR agar menunda adanya kegiatan, maksud kami menunda kenaikan gaji dari anggota DPR RI. Nah, Justina, beberapa waktu lalu kami sempat mengkonfirmasi pihak, maksud kami Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, bahwa Tasming menghormati adanya penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa dan masyarakat. Namun dia berharap dalam proses penyampaian aspirasi nanti mahasiswa tidak melakukan aksi anarkis yang terjadi di sejumlah daerah termasuk Kota Makassar. Nah, menurutnya dia percaya bahwa mahasiswa dan rakyat Parepare bisa berkepala dingin untuk menyampaikan aspirasi tanpa melakukan tindakan-tindakan anarkis. Sehingga dalam hal ini pihak Pemkot sangat mengapresiasi pihak massa jika massa melakukan penyampaian aspirasi secara damai tanpa adanya tindakan-tindakan kekerasan termasuk merusak fasilitas. Seperti itu kami sampaikan dari Kota Parepare, Justina. Terima kasih rekan Rahmat Aryadi, jurnalis Tribun Timur. Kami nantikan perkembangan informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk melengkapi informasi dari jurnalis kami, berikut keterangan dari Wali Kota Parepare Tasming Hamid selengkapnya. Sebelumnya, atas nama pribadi dan pemerintah kota mengucapkan turut berduka cita atas kejadian yang terjadi beberapa waktu lalu di kota-kota di Indonesia. Untuk aksi selanjutnya, kita berharap apa yang menjadi disampaikan oleh teman-teman ojol hari ini juga menjadi mudah-mudahan begini juga bentuknya, menyampaikan aspirasi itu dibolehkan, tetapi yang tidak dibolehkan anarkis. Dan kita berharap di Parepare ini walaupun
40 tahun terakhir ini di Parepare, alhamdulillah tidak pernah kita dengar aksi-aksi yang anarkis, dan mudah-mudahan juga mulai besok sampai seterusnya tidak ada aksi anarkis di Kota Parepare. Sebelumnya atas nama pribadi dan Aksi unjuk rasa UNRAS yang berlangsung di beberapa titik di Kota Mamuju, Sulawesi Barat pada Minggu 31 Agustus secara umum berlangsung aman, tertib, dan juga kondusif, pemirsa. Kegiatan ini mendapat pengamanan ketat dari aparat gabungan demi menjaga stabilitas keamanan dan juga ketertiban masyarakat. 3 titik utama yang menjadi lokasi aksi yakni Simpang 4 Ahmad Kirang, depan kantor DPRD Mamuju, dan depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Dan ratusan personel ini diterjunkan untuk memastikan jalannya aksi sesuai aturan yang berlaku. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Suwandi, jurnalis Tribun Sulbar. Rekan Suwandi, silakan informasi selengkapnya terkait unjuk rasa di gedung DPRD Sulbar. Baik, terima kasih rekan Justina di studio dan selamat siang Tribuner. Jadi betul sekali bahwa ribuan massa aksi yang terdiri dari aliansi mahasiswa dari Cipayung Plus bersama dengan komunitas ojol, kemudian Badan Eksekutif Mahasiswa Kabupaten Mamuju bersama masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di 3 titik di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, di mana 3 titik utamanya tersebut adalah Simpang 4, Lapangan Ahmad Kirang, kemudian gedung DPRD Kabupaten Mamuju, serta gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Di mana Tribuners dalam aksi ini mereka menyampaikan berbagai tuntutan, dan tuntutan utama adalah reformasi DPRD, di mana DPR mereka meneriakan agar untuk sementara DPR bisa dibubarkan untuk mengevaluasi diri bahwa di tengah kehidupan sekarang DPR justru mendapatkan tunjangan yang luar biasa. Nah, dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa Tribuners di gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat ini memang pada awalnya berjalan dengan damai, namun selang beberapa saat terjadi keributan. Hal ini disebabkan karena massa aksi melemparkan batu, botol, ban ke pihak keamanan. Hal ini memaksa pihak kepolisian yang juga mengamankan jalannya aksi ini menembakkan gas air mata ke sejumlah massa aksi yang membuat para demonstran itu kocar-kacir melarikan diri. Setelah gas air mata tersebut atau asapnya kemudian sudah hilang, massa kembali mendatangi gedung DPRD dan kembali melakukan pelemparan batu secara berulang kali, sehingga hal ini beberapa massa demonstran juga diamankan karena diduga sebagai provokator. Setidaknya Tribuners ada 6 massa aksi yang ditangkap, di mana mereka ditangkap karena ada yang kedapatan sebagai pelempar batu, yang melemparkan batu ke arah pihak keamanan. Kemudian ada juga yang memaksa masuk ke dalam area gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat sehingga langsung diamankan. Kemudian ada pula 1 massa yang kedapatan membawa bom molotov. Nah, dari 6 yang ditangkap ini, Tribuners 5 diantaranya telah dikeluarkan atau dilepas kembali bersama dengan massa aksi karena dianggap kooperatif. Sementara 1 lainnya masih ditahan hingga saat ini, Tribuners, karena memang berdasarkan keterangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian bersama para demonstran, bahwa yang satu itu tidak ada yang mengakui, dalam artian bukan bagian dari massa aksi dan diduga kuat adalah provokator dalam aksi ini yang membuat para demonstran ini menjadi atau aksi yang semulanya dijadwalkan bisa berjalan dengan damai akhirnya berjalan dengan kericuhan. Dan rekan Justina, hal ini pula juga mendapat perhatian dari Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Suhardi Duka dan mengatakan bahwa aspirasi atau penyampaian aspirasi itu menjadi hak setiap warga negara, namun dia meminta agar demonstran tidak merusak fasilitas umum dan menitipkan pesan mendalam agar mencintai daerah Provinsi Sulawesi Barat. Demikian mungkin rekan Justina yang dapat kami laporkan dari Mamuju, Sulawesi Barat. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Suwandi, jurnalis Tribun Sulbar. Selamat bertugas kembali rekan.
Aksi massa ini juga terjadi di NTT pemirsa, di mana gabungan mahasiswa di Kota Kupang menggelar unjuk rasa di kantor DPRD NTT pada Senin 1 September 2025 pagi hari. Aksi massa yang dimotori Cipayung Kota Kupang dimulai dari Kompleks Gor Oepoy dan Long March menuju kantor DPRD NTT. Mereka dikawal ketat oleh aparat kepolisian menuju area unjuk rasa dan sepanjang jalan mereka menyampaikan aspirasi dan tuntutannya menyikapi kondisi negara. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Irfan Hoi, jurnalis Pos Kupang. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan Irfan. Ya, Justina dan Tribuners, benar berkaitan dengan aksi demonstrasi mahasiswa Cipayung di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang dilakukan hari ini di depan kantor DPRD Nusa Tenggara Timur di Jalan El Tari, Kota Kupang. Aksi itu sudah berlangsung sejak pagi tadi. Mereka atau masa aksi melakukan long march dari komplek Gor Oepoy Kota Kupang menuju ke depan kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini di belakang saya, Justina, mereka atau masa aksi sementara menyampaikan aspirasi, sementara itu perwakilan ataupun Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena bersama dengan pimpinan Forkompimda dan juga Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur sendiri sudah berada di lokasi atau sudah berada di depan gerbang tepat di mana masa aksi itu berada. Mereka ingin mendengar aspirasi yang ingin disampaikan. Sementara itu di depan atau di sekitar area DPRD sendiri sudah ada pengamanan penuh dari pihak kepolisian, pengamanan gabungan maksud saya dari pihak kepolisian dan juga TNI yang berjaga di sekitar lokasi. Ada juga kendaraan taktis yang disiapkan. Tuntutan mereka atau tuntutan masa aksi sendiri hampir sama dengan beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur lainnya ataupun di nasional lainnya. Mereka menginginkan adanya reformasi untuk kepolisian dan juga meminta pemerintah pusat dan juga DPR RI, apalagi terutama juga untuk DPRD NTT agar tidak menaikkan tunjangan ataupun gaji dan juga komponen-komponen lain yang justru memberatkan ataupun tidak memperhatikan kondisi perekonomian, kondisi kesejahteraan masyarakat, sehingga mereka menuntut pemerintah di daerah khususnya di Nusa Tenggara Timur agar menyampaikan aspirasi yang mereka sampaikan ini ke pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti. Sampai dengan saat ini mereka masih berorasi dan belum ada penyampaian aspirasi secara resmi, Justina, kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bisa dilihat di belakang saya ini, mereka sementara berorasi, sementara posisi saya saat ini berada di kompleks atau di bagian dalam DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian, Justina, laporan dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Irfan Hoi, jurnalis Pos Kupang. Kami nantikan perkembangan selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Puluhan pengemudi ojek online dari berbagai wilayah di Kalimantan Selatan mulai memadati kawasan Taman Kamboja Banjarmasin pada Senin 1 September 2025 siang hari. Mereka bergabung bersama elemen masyarakat lain untuk mengikuti aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kalimantan Selatan. Perwakilan ojek online, yakni Jali, yang menyebut kehadiran mereka kali ini tak hanya untuk ikut menyuarakan isu nasional dan daerah yang sedang ramai diperbincangkan, tetapi juga membawa tuntutan khusus, salah satunya mengenai permintaan kenaikan tarif ojol. Informasi lengkap, kita sudah terhubung bersama rekan Rifki Sulaiman, jurnalis Banjarmasin Post. Rekan Rifki, silakan laporan selengkapnya. Tribuners sekalian, selamat siang. Saat ini saya Rifki Sulaiman sedang berada di Taman Kamboja Banjarmasin, yang mana saat ini sudah ada puluhan pengemudi ojek online dari berbagai wilayah di Kalimantan Selatan yang mulai memadati kawasan Taman Kamboja. Titik awal di mana dimulainya aksi unjuk rasa terkait dengan kasus yang sedang ramai di Banjarmasin, isu yang sedang ramai di Indonesia sebenarnya. Mereka bergabung bersama elemen masyarakat lain untuk mengikuti aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kalimantan Selatan. Perwakilan ojol, Jali, menyebut kehadiran mereka kali ini tak hanya untuk menyuarakan isu nasional dan daerah yang sedang ramai diperbincangkan, tetapi juga membawa tuntutan khusus, salah satunya mengenai permintaan kenaikan tarif ojol. Dan ia juga menjelaskan akan ikut dalam long march bersama masa aksi lainnya, dan para ojol lebih dulu menjalani pemeriksaan akun masing-masing. Menurutnya langkah itu dilakukan untuk meminimalisir adanya penyusup di barisan mereka. Lebih lanjut, Jali juga menekankan bahwa ojol tetap akan menjaga jalannya aksi agar tetap kondusif
dan jika ada potensi kericuhan, pihaknya akan memilih menarik mundur rekan ojol dari lokasi. Pantauan di lapangan saat ini sudah mulai terkumpul banyak massa, salah satunya massa ojol yang masih terus berdatangan. Ratusan pengemudi diperkirakan akan bergabung hingga siang menjelang long march menuju gedung DPRD Kalimantan Selatan. Mungkin itu, Tribuners sekalian, saya Rifki Sulaiman, terima kasih. Terima kasih rekan Rifki Sulaiman, jurnalis Banjarmasin Post. Kami nantikan informasi update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Kerusuhan yang melanda kompleks kantor pemerintah Kabupaten Kediri pada Sabtu 30 Agustus 2025 malam lalu tidak hanya membakar sejumlah fasilitas pemerintah saja pemirsa, tetapi juga merusak dan menjarah koleksi di Museum Bagawanta Bari. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana mengungkapkan kaca-kaca museum pecah akibat peristiwa tersebut. Sejumlah benda bersejarah juga hilang, di antaranya fragmen kepala Ganesha dan 3 koleksi wastra kain batik. Informasi lengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Isya Ansori, jurnalis Tribun Mataraman. Rekan Isya, silahkan informasi terkini dari Anda. Ya, baik rekan Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada, benar sekali bahwasannya dari Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana mengungkapkan bahwasannya atas kericuhan yang terjadi pada Sabtu 30 Agustus 2025 malam kemarin, kaca-kaca museum yang berada tepat di belakang area gedung DPRD Kabupaten Kediri juga mengalami pecah dan juga sejumlah benda bersejarah juga hilang, diantaranya ada fragmen kepala Ganesha dan 3 koleksi wastra kain batik, dan tak hanya itu juga ada miniatur lumbung serta arca bodhisatwa yang ikut dirusak di area Museum Bagawanta Bari tersebut. Mas Dito juga mengatakan bahwasannya meminta untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri untuk membantu melacak keberadaan peninggalan budaya yang hilang, yang dia juga menghimbau bahwasanya bagi siapapun yang mengetahui informasi ataupun benda purbakala tersebut bisa langsung mendatangi area kantor pemerintahan Kabupaten Kediri dan juga mengembalikan koleksi tersebut ke area Museum Bagawanta Bari. Dan Tribuners, Pastio juga menyebutkan bahwasanya dari kejadian tersebut tidak hanya meluluh lantahkan area kantor DPRD Kabupaten Kediri, di antaranya juga beberapa kantor dari satuan kerja dinas di wilayah Kabupaten Kediri juga terdampak. Ada dari kantor Bupati dan Wakil Bupati Kediri, dari kantor Disnaker, dan juga ada dari kantor sekretariatan dari Pemkab Kediri. Mas Dito mengungkapkan bahwasanya atas kerusakan tersebut di area Museum Bagawanta Bari, beliau juga sangat terpukul dan mengutuk keras aksi tersebut, dan beliau juga menegaskan bahwasanya di area Kabupaten Kediri nantinya juga akan diinformasikan dan juga akan terus dikomunikasikan dengan Forkopimda setempat, baik dengan Polri, TNI, dan juga tokoh-tokoh masyarakat agar kejadian pada Sabtu kemarin tidak terulang kembali. Mungkin itu dulu Tribuners yang bisa saya informasikan langsung dari Kabupaten Kediri. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Isya Ansori, jurnalis Tribun Mataraman. Kami nantikan perkembangan informasi selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana melengkapi informasi Anda. Untuk menginventarisir dan menyelamatkan arsip, data, dan aset yang bisa diselamatkan. Yang berikutnya yang tidak kalah memprihatinkan adalah kondisi Museum Bagawanta Bari dalam kondisi kaca-kaca yang pecah, di mana salah satu benda peninggalan yang hilang adalah fragmen kepala Ganesha dan koleksi wastra kain batik. Dan kerusakan juga terjadi pada miniatur lumbung serta arca bodhisatwa. Ini yang saya harapkan kalau ada yang sadar, gitu ya, karena ini peninggalan benda bersejarah, cagar budaya, mohon bagi oknum-oknum yang kemarin mungkin dirasa mengambil, silahkan dikembalikan, ditaruh di Pemkab,
Ratusan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam gerakan Bondowoso Bersatu menggelar aksi demonstrasi di gedung DPRD pada Minggu 31 Agustus 2025 sore kemarin. Aksi solidaritas ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas meninggalnya Afan Kurniawan, driver ojek online yang tewas terlindas mobil Brimob saat unjuk rasa di Jakarta, pemirsa. Pantauan di lokasi, massa yang menggunakan baju serba hitam ini tiba di gedung DPRD pada pukul 2:26 waktu Indonesia Barat sore hari. Mereka langsung menyanyikan yel-yel. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Sincari Pangistu, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Sincari, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Justina. Memang benar sekali ada ratusan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan Bondowoso Bersatu pada Minggu sore kemarin melakukan aksi demonstrasi di gedung DPRD Kabupaten Bondowoso. Hanya di gedung DPRD, namun aksi demonstrasi juga dilakukan di Polres Bondowoso. Pantauan di lapangan, aksi demonstrasi dilakukan pertama kali di gedung DPRD Bondowoso, di mana seperti yang disampaikan oleh Justina tadi, memang ketika datang mahasiswa langsung menyanyikan yel-yel kebangsaan. Kemudian saat tiba di depan pagar DPRD, mereka kemudian sempat melakukan orasi beberapa menit hingga akhirnya terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan pihak kepolisian yang sudah melakukan penjagaan di depan gedung DPRD Bondowoso. Tak hanya itu saja, mahasiswa juga membawa beberapa poster yang beberapa diantaranya seperti rakyat bayar pajak, DPR foya-foya, kemudian juga ganyang sarang tikus, ada juga hidup rakyat tertindas, dan ada juga karikatur babi ya yang berseragam polisi begitu. Dan tiba di halaman dari DPRD Kabupaten Bondowoso, ini kawan-kawan mahasiswa juga kembali melakukan yel-yel sekaligus juga membakar ban di halaman gedung DPRD Bondowoso. Setelah itu mereka kembali lagi memaksa untuk masuk ke gedung DPRD hingga kembali terjadi aksi saling dorong seperti yang terlihat di layar kaca Anda ini. Dan setelah sempat bertegang, kemudian akhirnya pimpinan DPRD langsung bersama dengan jajaran TNI dan juga maksud kami Kapolres dan juga Komandan Kodim ini duduk bersila bersama-sama menemui para pendemo. Koordinator aksi Deki Saputra ini mengaku bahwasanya mahasiswa menuntut menghapus tunjangan DPR yang dinilai tidak relevan dan merupakan bentuk dari pemborosan anggaran. Dan mereka juga melihat bahwasanya rapat yang digelar di DPR di Jakarta ini bukan bentuk daripada efisiensi anggaran, melainkan dinilai sebagai bentuk pemborosan khususnya untuk makanan yang diberikan pada saat rapat. Di lain sisi, teman-teman dari mahasiswa ini juga menuntut adanya transparansi anggaran yang dikelola oleh DPRD Kabupaten Bondowoso. Nah, hanya itu saja, mereka kemudian juga mendesak pemerintah, maksud kami DPRD, mengawal apa yang menjadi keputusan mereka ke pemerintah pusat. Sementara itu, usai melakukan aksi demonstrasi, ini kawan-kawan mahasiswa bergerak menuju ke Polres Bondowoso untuk melakukan aksi serupa, yaitu menyampaikan aspirasi mereka. Namun memang tiba di Polres Bondowoso tidak terjadi aksi saling dorong, melainkan mereka datang langsung saja diminta atau diajak untuk duduk bersama, bersila di atas rumput di halaman Mapolres Bondowoso. Terjadi dialog dan juga diskusi bersama dengan Kapolres Bondowoso AKBP Harto Agung Cahyono dan juga dengan mahasiswa hingga menjelang maghrib. Kemudian saat selesai mereka kemudian langsung menutup dialog ataupun juga penyampaian aspirasi ini dengan menggelar tahlil bersama untuk driver ojol yang meninggal dunia beberapa waktu lalu, yaitu Afan Kurniawan. Demikian laporan saya, Justina, langsung dari Kabupaten Bondowoso kembali ke studio. Terima kasih informasi dari rekan Sincari Pangistu, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan perkembangan selanjutnya dari Anda rekan. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari koordinator aksi melengkapi informasi dari rekan kami untuk Anda. Jadi beberapa tuntutan dari kami, khususnya DPRD Bondowoso per hari ini, yaitu
Satu, menuntut DPRD untuk melakukan transparansi anggaran yang dikelola oleh DPRD Kabupaten Bondowoso. Karena per hari ini kami melihat akun media sosial tersebut tidak ada transparansi anggaran yang diterapkan oleh DPRD Bondowoso khususnya. Yang kedua, pemerintah dan DPR RI segera merespon tuntutan rakyat. Kami menuntut menghapus tunjangan pejabat yang tidak relevan maupun pemborosan anggaran. Nah, kami melihat per hari ini itu DPRD rapat di Jakarta dan lain sebagainya, itu kan bukan pensi anggaran, makanya itu kami menuntut untuk, walaupun tadi disampaikan bahwa DPRD Bondowoso tidak menerima dan sebagainya, setidaknya DPRD Bondowoso mengawal untuk bagaimana anggaran yang memang itu tidak diadakan. Pesan berantai beredar luas di aplikasi WhatsApp pemirsa. Dalam pesan ini berisi daftar titik penembak jitu atau sniper di sejumlah gedung di Kota Malang. Pesan ini diawali dengan narasi titik sniper atas gedung area Malang Kota seperti di Hotel Trio Indah, kemudian Hotel Regents Park, Hotel Kartika, kemudian Hotel Tugu, Malang Town Square, Malang Plaza, kemudian Malang Creative Center, ada juga Universitas Brawijaya hingga Rumah Sakit Saiful Anwar dan Polres Malang. Pesan ini juga berisi agar masyarakat tidak keluar rumah di atas jam 10 malam. Lantaran para sniper ini akan beraksi melakukan penembakan secara acak. Menanggapi hal itu, Polresta Malang Kota memastikan bahwa informasi tersebut adalah kabar bohong atau hoax. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait fakta di lapangan, kita sudah terhubung bersama rekan Kukuh Kurniawan, jurnalis Surya Malang. Rekan Kukuh, silakan laporan selengkapnya. Baik, rekan Islam maupun Tribuners, bahwa Polresta Malang Kota menyatakan bahwa informasi terkait titik sniper yang bersiaga di atas gedung-gedung di Kota Malang adalah kabar bohong atau hoax. Menurut Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudianto mengatakan informasi sniper di atas gedung-gedung Kota Malang tidak benar alias hoax. Dan kami minta masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi. Dan dirinya juga mengingatkan kembali agar masyarakat jangan mudah percaya serta langsung menerima setiap informasi yang tidak jelas sumbernya. Di samping itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak menyebarkan informasi bohong yang dapat menimbulkan kepanikan. Tapi dari Yudianto juga menambahkan, apabila masih ragu, apabila menerima informasi tidak jelas, maka diimbau masyarakat untuk segera konfirmasi ke pihak kepolisian terdekat. Begitu rekan Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Kukuh Kurniawan, jurnalis Surya Malang. Kami nantikan informasi selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Penjagaan ketat berlangsung di kantor DPRD Sulawesi Utara di Kelurahan Kairagi 2, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulut, menjelang unjuk rasa pada Senin 1 September 2025 hari ini, pemirsa. Penjagaan ini dilakukan oleh aparat kepolisian, kemudian TNI, dan juga Satpol PP. Menurut amatan jurnalis kami di lapangan, sejumlah kendaraan taktis aparat kepolisian seperti water cannon parkir di halaman kantor DPRD. Personel kepolisian pun menyebar di lapangan tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Arthur Rompis, jurnalis Tribun Manado. Berikut keterangan selengkapnya untuk Anda. Di Tribuners, bersama saya Arthur Rompis, Tribun Manado. Jadi dapat saya laporkan aksi unjuk rasa di DPRD Sulut yang diagendakan pada hari ini. Terlihat amatan kami di kantor DPRD Sulut sudah banyak sekali anggota polisi yang didukung oleh TNI dan Satpol PP yang berjaga-jaga, dan anggota polisi ini berada di bagian dalam kantor DPRD Sulut beserta sejumlah mobil taktis. Kemudian di tepi jalan juga ada anggota polisi yang berjaga, dan di rumah sakit pun
berada di depan kantor DPRD Sulawesi Utara. Jadi pengamanan bukan hanya di DPRD dulu, tapi di seputaran daerah tersebut hingga radius hingga 1 kilometer. Di situ ada banyak sekali aparat polisi yang berjaga dan beberapa SPBU yang berada di seputaran situ juga tutup. Jadi amatan kami hingga saat ini masa terlihat mulai berkumpul di Taman Makam Pahlawan Kairagi yang berjarak sekitar hampir 1 kilometer dari lokasi, dan juga ada yang sudah berdatangan di depan kantor DPRD Sulawesi Utara. Demikian. Terima kasih rekan Arthur Rompis. Kami nantikan informasi selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Aliansi Kesatuan Rakyat Sipil Kota Waringin Timur Kotim berencana menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Kotim pada Senin 1 September 2025 pagi ini sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Aksi tersebut akan menjadi wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi terkait situasi sosial dan berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai perlu mendapat perhatian serius. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Herman, jurnalis Tribun Kalteng. Rekan Herman, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik. Terima kasih Justina dan juga teman-teman yang ada di studio. Ya, benar sekali bahwa sejumlah organisasi mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Kesatuan Rakyat Sipil Kota Waringin Timur menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Kotim pada Senin 1 September 2025, yang mana aksi ini menjadi wadah penyampaian aspirasi terkait berbagai persoalan sosial serta kebijakan pemerintah daerah yang ada di Kota Waringin Timur, yang mana masa aksi terlihat mulai berkumpul dari pukul 9 waktu di sebagian barat, dan berdasarkan pantauan juga Tribuners bahwa masa aksi yang ada di lapangan berjumlah kurang dari 100 orang. Meski demikian, jalannya aksi tetap terlihat cukup tertib, dan peserta juga didominasi menggunakan pakaian berwarna hitam sambil menggunakan bendera merah putih dan sejumlah atribut lainnya, termasuk juga bendera bajak laut anime One Piece yang berasal dari Jepang, yang mana LCD ini diikuti oleh sejumlah organisasi mahasiswa seperti HMI, GMKI, GMNI, PMII, serta Badan Eksekutif Mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan juga Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kota Waringin Timur. Mereka telah kompak menyuarakan keresahan yang dirasakan oleh masyarakat, secara khususnya aparat kepolisian dan Polres juga ikut turut dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi. Personel juga terlihat berjaga di sekitar gedung DPRD dengan didukung oleh kendaraan taktis termasuk barakuda dari Korps Sabara. Hal ini dilakukan untuk menjaga potensi gangguan keamanan selama aksi berlangsung. Dalam orasi ini, seorang peserta asal Lubuk Ranggan Kotim menyampaikan tuntutan secara lantang. Dirinya menyuarakan soal suara rakyat, yang mana ia meminta untuk DPR Kotim untuk menyuarakan suara mereka selaku wakil rakyat yang ada di Kota Waringin Timur. Masa secara khususnya juga meminta kepada DPRD Kotim Rimbun agar turun langsung menemui mereka. Mereka menilai kehadiran pimpinan Dewan sangat penting untuk membuktikan komitmen dalam menyerap aspirasi masyarakat. Aksi damai ini juga tidak lepas dari refleksi terhadap peristiwa aksi nasional beberapa waktunya lalu. Saat ini aksi serupa juga sejumlah daerah yang berujung ricuh, yang mana seorang pemuda pengemudi ojek online atau ojol bahkan dilaporkan menjadi korban setelah terlindas kendaraan taktis barakuda milik kepolisian. Mereka menegaskan bahwa aksi ini hanya bertujuan menyampaikan suara rakyat, bukan menciptakan keributan. Baik, Justina, hanya sekian yang dapat saya informasikan. Saya Reman Antoni Saputra, pewarta dari Tribun Kalteng.com, mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa. Baik, rekan Herman, jurnalis Tribun Kalteng. Kami nantikan perkembangan selanjutnya. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, puluhan mahasiswa di Kabupaten Sampang menggelar aksi damai di depan Mapolres Sampang Madura pada Minggu 31 Agustus 2025 siang kemarin. Aksi ini merupakan bentuk solidaritas atas tragedi di Jakarta Pusat, di mana seorang pengemudi ojek online Afan Kurniawan meninggal dunia seusai terlindas mobil taktis milik Brimob. Masa memulai aksi long march dari Pasar Sri Mangunan, kemudian bergerak menyusuri Jalan Kiai Haji Wahid Hashim hingga Jalan Jamaluddin, sebelum akhirnya berkumpul di depan Mapolres Sampang. Informasi lebih lengkapnya sudah dihimpun rekan kami Hanggara Pratama, jurnalis Tribun Jatim. Rekan Hanggara, silakan informasi selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Justina dan selamat siang Tribuners dimanapun berada. Dapat kami melaporkan bahwa pantauan di lokasi, masa memulai aksi dari Pasar Sri Mangunan, kemudian bergerak menyusuri Jalan Kiai Wahid Hashim hingga Jalan Jamaluddin, sebelum akhirnya berkumpul di depan Mapolres Sampang. Awalnya aksi berjalan kondusif, namun ketegangan muncul ketika berita acara tuntutan yang diajukan kepada Kapolres Sampang AKBP Hartono tidak ditandatangani. Hal tersebut membuat para demonstran memutuskan melakukan aksi blokade jalan jalur nasional di Simpang 4 Jalan Jaksa Agung Suprapto. Kondisi itu menyebabkan arus lalu lintas sempat tersendat hingga menimbulkan kemacetan ringan. Kemudian situasi sempat memanas ketika aparat kepolisian berupaya membubarkan massa. Bentrokan kecil terhindarkan saat petugas memukul mundur demonstran agar jalan raya kembali bisa dilalui kendaraan. Bahkan dalam kericuan singkat itu, aparat memisahkan sekaligus mengamankan seorang pria yang berada di tengah kerumunan massa ke pos lantas. Namun pria yang diamankan tersebut dipastikan bukan bagian dari peserta aksi alias pihak luar yang diduga memprovokator. Beberapa menit kemudian situasi berhasil dikendalikan dan massa akhirnya mundur dari lokasi. Berdasarkan keterangan dari Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Sampang, yakni Latifah, bahwa tragedi meninggalnya Afan Kurniawan, yakni ojek yang dilindas kendaraan taktis milik Brimob di Jakarta Pusat, bukan sekedar insiden kemanusiaan, namun juga pelanggaran serius terhadap hukum, hak asasi manusia, dan konstitusi Republik Indonesia. Atas dasar itu, para demonstran menuntut agar kepolisian tidak hanya bertindak represif, tetapi juga benar-benar menjadi pelindung rakyat. Menanggapi aksi demonstrasi di lokasi, Kapolres Sampang AKBP Hartono lebih menekankan bahwa Polres Sampang terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Bahkan jika ada kesalahan ataupun pelanggaran, Kapolres berjanji akan segera meluruskannya. Demikian rekan Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Hanggara Pratama, jurnalis Tribun Jatim. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi Anda, pemirsa, berikut keterangan pihak terkait. Mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita siang yang cukup panas, namun kita tetap masih dalam situasi aman kondusif sehat walafiat. Tentunya sholat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Dalam aksi ini, maka kami menuntut pernyataan sikap kepada Polres Kabupaten Sampang. 1. Mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi terbuka, transparan, dan akuntabel atas tragedi ini, serta memastikan perlindungan kepada hak konstitusional warga negara. Hentikan segala bentuk kekerasan dan represivitas aparat kepada rakyat kecil. Mendukung reformasi menyeluruh di tubuh Polri agar benar-benar menjadi pelindung bukan penindas rakyat. Kita beralih informasi ke daerah Papua, pemirsa. Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Jayapura dan Provinsi Papua demonstrasi di depan kantor DPRD Papua pada Senin 1 September 2025. Aksi ini menyusul kemarahan masyarakat di Jakarta dan berbagai daerah akibat ulah dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni dan kolega yang menyulut kemarahan rakyat. Organisasi yang ikut dalam aksi ini antara lain Himpunan Mahasiswa Islam, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, kemudian Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia.
Selengkapnya sudah dihimpun rekan kami Puspa Anggraini, jurnalis Tribun Papua yang sudah terhubung bersama kita. Rekan Puspa, silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Justina. Saya awali laporan di lokasi pertama, tepatnya di Taman Imbi, Burabesi, Kecamatan Jayapura Utara. Untuk pantauan kondisi dan situasi pasca pendemo Cipayung Plus, mereka telah bertemu dengan perwakilan dari DPR Papua. Dapat dikatakan juga kondisi sangat aman dan kondusif. Namun polisi dan BRIMOB tetap awasi dan terus berjaga-jaga. Selanjutnya untuk arus lalu lintas juga berjalan lancar tanpa terjadi macet baik kendaraan roda 4 maupun roda 2. Untuk selanjutnya di lokasi kedua, tepatnya di Mapolda Papua, masih sama kondisi dan situasi sangat tertib dan kondusif. Tidak terjadi aksi dorong-mendorong dan mereka menyampaikan aspirasi dan poin-poin tuntutan. Mereka juga menyampaikan bela sungkawa kepada saudara Afan Kurniawan. Selanjutnya mereka juga disambut baik oleh Kapolda. Kemudian jumlah dari demonstrasi tidak banyak, bahkan jumlah polisi lebih mendominasi di lokasi Polda Papua. Seperti itu rekan Justina, terima kasih. Terima kasih informasi Anda rekan Puspa Anggraini, jurnalis Tribun Papua. Kami nantikan informasi selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Kita beralih ke Lombok pemirsa. Gabungan mahasiswa dan pemuda melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD Lombok Tengah pada Senin 1 September 2025 hari ini. Sebelum memulai aksi di gedung parlemen, mereka terlebih dahulu menyampaikan tuntutannya di Polres Lombok Tengah. Mereka merupakan gabungan massa dari Himasta, kemudian Kami Lombok Tengah, GMNI Lombok Tengah, dan Aliansi Pemuda dari sejumlah kecamatan di Lombok Tengah. Untuk informasi selengkapnya dari lapangan kita sudah terhubung bersama rekan Sinto, jurnalis Tribun Lombok. Rekan Sinto, silakan informasi terkini dari Anda. Rekan Sinto mendengar suara kami? Rekan Justina. Ya, benar sekali Tribuner. Ya, saya bisa mendengar. Halo? Silakan lanjutkan rekan Sinto. Baik, terima kasih rekan Justina. Ya Tribuners, hari ini ratusan massa gabungan dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Tribuners. Berdasarkan pantauan Tribun Lombok, Tribuners, bahwasanya saat tiba di kantor DPRD Lombok Tengah, masa aksi yang sebelumnya berjumlah puluhan kemudian disambut oleh gabungan masa aksi dari gabungan pemuda dan juga masyarakat Tribuners, sehingga masa mencapai ratusan untuk kemudian menyampaikan aspirasinya di gedung DPRD Lombok Tengah, Tribuners. Dan Tribuners gabungan kemudian melakukan pengamanan termasuk gabungan dari TNI Polri dan Satpol PP, Tribuners. Bahkan dari Polres Lombok Tengah sempat menerjunkan tim huru-hara untuk melakukan pengamanan aksi, Tribuners. Setibanya masa aksi di kantor DPRD Lombok Tengah, mereka kemudian menyuarakan dan meminta kepada seluruh anggota DPRD Lombok Tengah untuk menemui masa aksi, Tribuners. Ahmad Samsul Hadi, Ketua Fraksi Nasdem Lombok Tengah, menjadi yang pertama kemudian untuk menemui masa aksi, Tribuners, dan kemudian diikuti oleh seluruh anggota DPRD Lombok Tengah yang ada di dalam ruangan, Tribuners. Dan juga dari Bupati Lombok Tengah, Halu Fathul Bahri, kemudian Wakil Bupati Lombok Tengah, HM Nursia, Ketua DPRD Lombok Tengah, Halu Ramdan, Kapolres, dan Dandim juga ikut menemui masa aksi, Tribuners. Sempat masa aksi kemudian kesal dan kecewa dengan DPRD Lombok Tengah, yang dimana menurutnya banyak sekali anggota DPRD Lombok Tengah yang tidak menemui masa aksi, Tribuners. Mereka juga kesal sekali karena dari banyaknya anggota DPRD Lombok Tengah perwakilan perempuan, namun tak ada satupun yang menemui masa aksi, Tribuners. Hingga akhirnya kemudian Ketua DPRD Lombok Tengah, Halu Ramdan, menyampaikan bahwasannya sedikitnya, maksud saya, anggota DPRD Lombok Tengah yang hadir merupakan representatif, Tribuners, termasuk ada ketua komisi, ketua fraksi, Tribuners. Sementara anggota DPRD Lombok Tengah yang nggak hadir itu sedang berhalangan, termasuk juga ada yang meninggal dunia, ada yang sedang mau mengikuti PAW, termasuk pula ada orang tua yang sedang sakit, dan termasuk ada yang sedang dalam perjalanan menuju ke DPRD Lombok Tengah, Tribuners. Hingga akhirnya kemudian dari masa aksi menyampaikan aspirasinya yang disampaikan langsung oleh Ketua Himasta Ilham Haryadi, Mafi Adik Dorolosa, dan sejumlah tokoh-tokoh pemuda lainnya, Tribuners. Dalam aspirasinya mereka kemudian meminta sejumlah tuntutan ya agar kemudian disampaikan, agar kemudian dilaksanakan, Tribuners, dan meminta komitmen dari DPRD Lombok Tengah dan juga Bupati Lombok Tengah untuk kemudian
menyampaikan dan kemudian mengaplikasikan dari aspirasi mereka, Tribuners. Beberapa aspirasi mereka diantaranya adalah termasuk juga menyinggung terkait dugaan korupsi pajak penerangan jalan, Tribuners, di Lombok Tengah, termasuk pula banyaknya jalan yang rusak di Kabupaten Lombok Tengah, Tribuners, dan berbagai aspirasi-aspirasi lainnya, termasuk pula menurunkan tunjangan dari anggota DPRD maupun DPRD provinsi maupun kabupaten, dan berbagai aspirasi-aspirasi lainnya, Tribuners. Salah satunya juga yang disampaikan ke pusat adalah mengenai tuntutan agar mengadili pembunuh yang kemudian melindas ojol, yaitu Afan Kurniawan, termasuk pula kemudian agar keluarga dari Afan Kurniawan kemudian dilindungi dan kemudian diberikan fasilitas untuk menjamin kehidupannya, Tribuners. Termasuk pula mereka juga kemudian meminta agar mahasiswa yang sudah melakukan demonstrasi sejak tanggal 25 Agustus dan berbagai demonstrasi-demonstrasi lainnya agar kemudian dilakukan pembebasan oleh kepolisian, Tribuners, dan melakukan pencopotan terhadap Kapolri Listio Sigit agar segera mundur atau dicopot dari jabatannya, Tribuners. Sementara itu, Bupati Lombok Tengah dan Ketua DPRD Lombok Tengah berkomitmen untuk kemudian menyampaikan aspirasi tuntutan mahasiswa, Tribuners, dan mereka, para masa aksi, akan mengawal berbagai aspirasi-aspirasi dan tuntutan tersebut hingga akhirnya kemudian masa aksi membubarkan diri dengan tertib, Tribuners. Masa aksi kemudian menutup kegiatannya, demonstrasinya, dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama seluruh anggota DPRD Lombok Tengah, Bupati Lombok Tengah, dan juga seluruh masyarakat yang hadir di gedung Parlemen Lombok Tengah. Masa aksi sendiri berjalan dengan aman dan lancar, Tribuners, yang dimana memang tidak sampai masuk ke halaman gedung DPRD Lombok Tengah. Masa aksi juga tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas-fasilitas dan tidak ada pembakaran maupun penjarahan seperti di beberapa aksi yang sebelumnya sempat terjadi, Tribuners. Sekian rekan Yustina. Terima kasih rekan Sinto, jurnalis Tribun Lombok. Kami nantikan perkembangan informasi selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pihak terkait untuk melengkapi informasi Anda. Bebaskan pihak-pihak yang ditangkap dalam kaitannya dengan penyampaian aspirasi masyarakat pada demo tanggal 25, 28, 29 Agustus 2025. Dengan harus dibebaskan kalau tanpa syarat ditangkap. Itu sudah. Media beragama sedikit media. Ketua DPRD disaksikan oleh wakil-wakil ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, ketua fraksi, disaksikan oleh rekan-rekan saya, disaksikan oleh semua masyarakat dengan ikhlas. Kita senapaskan seperjuangan dan kami akan menandatangani tuntutan adik dan siap memperjuangkan. Janji itu. Bismillahirrahmanirrahim. Memanasnya situasi dalam negeri seiring gelombang aksi unjuk rasa hingga memakan korban meninggal dunia ini menjadi duka mendalam bagi para zuriyah Syekhona Muhammad Khalil atau Mbah Khalil Bangkalan. Bersama sejumlah pengurus pondok pesantren, mereka berkumpul di Ponpes Syekhona Khalil, Kelurahan Demangan Kota Bangkalan pada Minggu 31 Agustus 2025 sore kemarin merumuskan pemikiran dan pertimbangan sebagai bentuk kepedulian terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan kami Ahmad Faisal Edo, jurnalis Tribun Madura. Rekan Ahmad Faisal, silakan informasi selengkapnya.
Kita beralih ke informasi lainnya terlebih dahulu, pemirsa. Masyarakat Kota Palu menggelar aksi solidaritas bertajuk 1000 lilin untuk Afan Kurniawan pada Jumat 29 Agustus 2025 malam hari. Aksi solidaritas ini berlangsung di Taman Fatulemo, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Aulia Hakim dalam orasinya menyampaikan bahwa kejadian yang menyebabkan kehilangan nyawa dari seorang anak muda bernama Afan Kurniawan ini tidak dapat disebut sebagai bentuk kelalaian. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Suprianto, jurnalis Tribun Palu. Berikut keterangan selengkapnya untuk Anda. Benar sekali, Tribunas, dapat saya laporkan dari Kota Palu. Aksi solidaritas 1000 lilin untuk Afan Kurniawan. Masyarakat Kota Palu menggelar aksi solidaritas bertajuk 1000 lilin untuk Afan Kurniawan pada Jumat 29 Agustus 2025 malam hari. Aksi solidaritas itu berlangsung di Taman Fatulemo, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Korlap aksi Aulia Hakim dalam orasinya menyampaikan bahwa kejadian yang menyebabkan kehilangan nyawa dari seorang anak muda bernama Afan Kurniawan tidak dapat disebut sebagai bentuk kelalaian. Ia mengatakan bahwa kejadian ini tidak bisa disebut sebagai bentuk kelalaian ataupun kekhilafan, tetapi itu adalah bentuk kesengajaan dan kejahatan yang dilakukan secara sistematis. Selain itu, ia menilai kejadian ini bukan pertama kali di Indonesia. Menurutnya telah beberapa korban sudah banyak berjatuhan akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Ia mengatakan bahwa Afan bukan satu-satunya warga negara Indonesia yang harus kehilangan nyawa. Di Sulawesi Tengah, tepatnya di Parigi, di Kabupaten Parigi Motong, yang menyebabkan satu orang anak muda meninggal akibat ditembak oleh aparat penegak hukum. Dan di tahun lalu ada 3 mahasiswa yang sampai robek telinganya dan geger otak akibat ditangani dengan perilaku kekerasan dari aparat kepolisian. Berdasarkan pantauan tribunpalu.com, sekitar 100 orang ikut dalam aksi tersebut. Juga hadir para ojek online di Kota Palu yang turut bersolidaritas kepada kawan mereka yang menjadi korban dari kekerasan aparat keamanan negara. Mereka tiba dengan membawa ratusan lilin yang dinyalakan bersama di lokasi aksi. Tampak para pengunjung lapangan Fatulemo turut bersimpati dengan aksi tersebut. Salah satu perwakilan ojol, Muhammad Prasetyo, turut menyampaikan orasinya dalam aksi solidaritas tersebut. Mewakili rekan ojol lainnya, Prasetyo mengatakan turut berduka cita atas meninggal rekan mereka, yaitu Afan Kurniawan. Ia menjelaskan bahwa beberapa tahun lalu mereka juga pernah melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Sulteng untuk meminta kebijakan terkait pemotongan yang dilakukan oleh aplikasi yang digunakan mereka dalam mengais rezeki. Prasetyo juga berharap aksi solidaritas ini akan terus berlanjut hingga seluruh keresahan dijawab oleh pemerintah. Ia mengatakan bahwa semoga dengan solidaritas ini akan terus dibangun dan kita akan tetap tertib di jalan, ucap Prasetyo. Sekian dari saya, Subunas, saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Suprianto, jurnalis Tribun Palu. Kami nantikan informasi update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, memanasnya situasi dalam negeri seiring gelombang aksi unjuk rasa hingga memakan korban meninggal dunia menjadi duka mendalam bagi para zuriyah Syekhona Muhammad Khalil atau Mbah Khalil Bangkalan. Bersama sejumlah pengurus pondok pesantren, mereka berkumpul di Ponpes Syekhona Khalil, Kelurahan Demangan, Kota Bangkalan pada Minggu 31 Agustus 2025 sore hari, merumuskan pemikiran dan pertimbangan sebagai bentuk kepedulian terhadap keutuhan NKRI. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah kembali terhubung bersama rekan Ahmad Faisal Edo, jurnalis Tribun Madura, yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Faisal Edo, silakan laporan selengkapnya, rekan. Baik rekan Istina di studio, beberapa perwakilan zuriyah Syekhona Khalil atau yang akrab di sapa Mbah Khalil Bangkalan beserta sejumlah pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Bangkalan di Ponpes Syekhona Khalil, Kelurahan Demangan berkumpul pada Minggu 31 Agustus 2025 menjelang waktu sore. Para masyayikh itu berkumpul sebagai respon memanasnya situasi dalam negeri seiring terjadinya gelombang aksi unjuk rasa hingga memakan korban meninggal dunia. Mereka merumuskan pemikiran dan pertimbangan sebagai bentuk kepedulian terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
bertindak sebagai perwakilan dari Zuriyah Mbah Khalil, Kiai Haji Imam Bukhari Khalil selaku pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Khalil Bangkalan mengawali paparannya dengan mengucapkan bela sungkawa dan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Ananda Afan Kurniawan dan semua korban meninggal dunia pada aksi yang dimulai 29 Agustus hingga hari ini di Jakarta dan di berbagai daerah lainnya. Sementara rumusan pemikiran yang dihasilkan dan bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh semua pihak meliputi memohon kepada semua pihak untuk menahan diri agar ketenangan dan kondusivitas menjadi hal yang utama. Selanjutnya, para masyayikh yang hadir sebagai representasi dari Zuriyah Mbah Khalil dan juga representasi pengasuh Ponpes di Kabupaten Bangkalan mengimbau kepada seluruh masyarakat, terutama alumni Ponpes dan simpatisan dimanapun berada, supaya membaca kunut nazilah dan juga membaca ratib Zainal Khalil di lingkungan masing-masing. Pada poin keempat, Tribuners, Kiai Imam berpesan kepada pemerintah, khususnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, supaya mengakomodir aspirasi yang berkembang secara komprehensif dan menyeluruh. Di antaranya adalah melakukan reshuffle kabinet dan penegakan hukum yang bersungguh-sungguh tanpa pandang bulu. Demikian apa yang maksud kami. Bertemunya para masa itu berakhir sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan Tribuners, siang ini Senin 1 September sekitar pukul 12.30 masa aksi demo baru saja mulai bergerak dari titik kumpul di terminal kota. Dijadwalkan ada 3 titik sasaran, yakni kantor Pemkab dan Polres Bangkalan di Jalan Soekarno-Hatta serta gedung DPRD Bangkalan di Jalan Halim Perdana-Kusuma. Begitu kan Justina, saya kembalikan ke studio. Terima kasih informasi Anda rekan Ahmad Faisal Edo, jurnalis Tribun Madura. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan pihak terkait melengkapi informasi Anda. Menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama alumni pesantren dan simpatisan dimanapun berada, supaya membaca kunut nazilah dan juga membaca ratib Zainal Khalil di lingkungan masing-masing dan kelompok untuk keselamatan bangsa dan negara Republik Indonesia. Secara khusus memperbanyak bacaan Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Yang ketiga, kepada pemerintah khususnya Bapak Presiden, supaya mengakomodir aspirasi yang berkembang secara komprehensif dan menyeluruh. Di antaranya segera mengadakan reshuffle kabinet dan juga mengupayakan penegakan hukum yang sungguh-sungguh tanpa pandang bulu. Demikian barangkali sumbangsi pemikiran yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah meridhai. Selesai aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Sabtu 30 Agustus 2025 lalu, pemerintah Provinsi Bali bersama dengan Majelis Desa Adat MDA Bali mengadakan Gelar Agung Pecalang Bali yang berlangsung di lapangan Puputan Margarana di Mandala dan Pasar pada Senin 1 September 2025. Ribuan pecalang dari berbagai kabupaten kota di Bali hadir dalam gelar agung tersebut, pemirsa. Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, menegaskan bahwa keberadaan pecalang memiliki urgensi penting dalam menjaga kondusivitas daerah. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Delo Putu Wahyudisari, jurnalis Tribun Bali. Rekan Wahyudisari, silakan informasi selengkapnya. Ya, baik. Terima kasih Sina atas waktunya. Kalau Tribunar, saya Wahyudisari dari tribunbali.com. Hari ini akan menyampaikan informasi terkait pengumpulan ribuan pecalang yang dilakukan di Bali pada 1 sebelum 5. Usai aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Sabtu 30 Agustus 2025 lalu, pemerintah Provinsi Bali bersama dengan Majelis Desa Adat atau MDA Bali menggelar Gelar Agung Pecalang Bali yang pada Senin 1 September 2025. Ribuan pecalang dari berbagai kabupaten atau kota di Bali hadir dalam Gelar Agung tersebut. Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali atau Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet menegaskan bahwa keberadaan pecalang memiliki urgensi penting dalam menjaga
kondusivitas daerah. Menurutnya, aksi cepat dilakukan dengan mengumpulkan pecalang dari berbagai daerah hanya dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, maka pecalang dikumpulkan dalam mengantisipasi unjuk rasa yang sudah mengarah ke anarkis. Meski ribuan pecalang yang hadir, jumlah pastinya tidak dihitung karena sebagian tetap ditugaskan menjaga wilayah masing-masing. Pengamanan dilakukan di masing-masing desa adat, khususnya untuk menjaga fasilitas umum. Supaya juga memberikan himbauan agar para pecalang tetap menjaga marwah Bali sebagai daerah pariwisata. Meskipun diterjunkan dalam jumlah besar, pecalang tidak dibekali dengan senjata. Adapun langkah tegas yang diperbolehkan sebatas memberi peringatan secara verbal serta penggunaan atribut tradisional. Supaya menegaskan juga, pecalang akan terus disiagakan hingga situasi Bali kembali sepenuhnya aman. Sementara itu, Inyoman Agung Pasikian Pecalang Bali mengatakan, pada gelar agung tersebut Pecalang Bali menyatakan 6 sikap. 1. Menolak segala bentuk demo anarkis di tanah bumi Bali. 2. Tanah bumi Bali adalah tempat kelahiran dan tempat hidup menghirup udara Bali serta membangun kehidupan sejahtera dan bahagia di skala-skala yang menjadi tanggung jawab pecalang dari seluruh masyarakat Bali. Oleh karena itu, tanah bumi Bali wajib dijaga oleh seluruh komponen masyarakat Bali sehingga jangan ada pihak yang melakukan tindakan anarkis menjadikan Bali tidak aman. Pernyataan sikap ketiga, pecalang Bali tidak rela tanah Bali dan keamanan Bali yang sangat kondusif diganggu dan dirusak dengan aksi demonstrasi yang tidak bertanggung jawab serta anarkis. Keempat, pecalang Bali akan membela Bali secara di skala-skala dari perbuatan pihak manapun yang mengganggu dan menodai kesucian tanah bumi Bali. Kelima, pecalang Bali mendukung penuh agar aparat keamanan negara seperti TNI dan Polri dalam menjalankan tegas para pelaku anarkis dari manapun yang melanggar peraturan dan diproses secara hukum. Terakhir, keenam, pecalang Bali siap bekerja sama dengan aparat keamanan negara TNI atau Polri serta seluruh komponen masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman, dan juga ketertiban tanah bumi Bali. Itu saja laporan dari saya, saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Terima kasih rekan Diluput Wahyunisari, jurnalis Tribun Bali. Kami nantikan informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, berikut keterangan dari pihak terkait untuk melengkapi informasi Anda. Bali sangat bergantung dengan kerukunan, keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Ya, karena Bali sangat bergantung kepada pariwisata. Ya, kalau itu terganggu, pariwisata terganggu, Bali kocar kacir. Ya, oleh karena itu sangat penting urgensinya. Oleh karena itulah maka, ya, kita kumpulkan, ya, dalam mengantisipasi unjuk rasa yang ternyata sudah mengarah ke anarkis. Ya, bahkan informasinya didatangkan dari luar daerah. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ramai warga berdonasi untuk aksi yang akan digelar di DPRD Kalimantan Timur pada Senin 1 September 2025 hari ini. Dari pantauan rekan kami di lapangan hingga Minggu 31 Agustus 2025 malam, donasi terus mengalir dari berbagai masyarakat. Perempatan Mall Lembuswana, Jalan Es Parman, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda menjadi lokasi titik pengumpulan donasi yang ditampung oleh Aliansi Mahakam atau Masyarakat Kalimantan Timur Menggugat. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Fairusani, jurnalis Tribun Kaltim yang sudah terhubung bersama kita. Silakan laporan selengkapnya rekan Fairusani. Ya, baik rekan Justina, terima kasih. Selamat siang Tribuners dimanapun berada, melaporkan dari Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai informasi awal, kemarin aksi massa demo dari Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat di banyak mendapatkan donasi dari masyarakat, khususnya dari Kota Samarinda yang menyumbang untuk aksi massa demo yang ini sedang berjalan di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Kemarin pantauan di lapangan banyak warga yang menyumbangkan baik air mineral, tisu, logistik seperti
makanan ringan ataupun beberapa yang dibutuhkan seperti P3K medis juga untuk dibawa pada aksi demo yang ini sedang berlangsung di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Nah, untuk kondisi terkini sendiri, saya sedang berada di dekat lokasi kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang di mana aksi dari aliansi masyarakat Kaltim Menggugat atau aliansi Mahakam juga tengah berlangsung dari beberapa aliansi baik mahasiswa dari Universitas Mula Warman, Universitas 17 Agustus, Samarinda, dan beberapa universitas lain yang ada di beberapa kabupaten di Kaltim, khususnya di Kutai Kartanegara. Lalu aksi ini juga turut diikuti oleh beberapa masyarakat dari organisasi masyarakat yang menyuarakan beberapa tuntutan seperti tadi sempat saya lihat sendiri pantauan di lapangan bahwa ada masyarakat yang menyerukan beberapa tuntutan. Tapi untuk aliansi Mahakam sendiri ada 11 tuntutan yang digaungkan dalam aksi kali ini, yakni terkait beberapa kebijakan pemerintah dan DPR yang memang beberapa waktu lalu juga sudah ada disuarakan di DPR RI. Begitu rekan Justina. Terima kasih rekan Fairusani, jurnalis Tribun Kaltim. Kami nantikan perkembangan informasi selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Aliansi Mahasiswa Gabungan di Kalimantan Barat telah melaksanakan aksi selama 4 hari di kantor DPRD dan Mapolda Kalimantan Barat sejak 27 hingga 30 Agustus 2025. Meskipun sempat ricuh, secara garis besar aksi ini berlangsung aman dan juga kondusif. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Felianus Teddy Yahya, jurnalis Tribun Pontianak, yang saat ini sudah terhubung bersama kita. Berikut keterangan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan. Kami menyampaikan langsung dari Kota Pontianak. Memang beberapa hari belakangan ini sejumlah mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa gabungan di Provinsi Kalimantan Barat menggelar aksinya di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, di mana aksi ini berlangsung sejak tanggal 27 hingga 30 Agustus tahun 2025. Dan di hari yang pertama, para pendemo ini melakukan aksi memang dulu terjadi kericuhan, sehingga dari pihak keamanan gabungan terpaksa harus memukul mundur mahasiswa ini hingga ke jalan. Dan di hari yang kedua, aksi yang dilangsungkan juga berlangsung saat itu aman, kondusif. Dan di hari yang ketiga kembali terjadi bahwa aksi yang dilancarkan oleh mahasiswa gabungan bersama masyarakat kembali terjadi kericuhan karena adanya indikasi dari kegiatan atau aktivitas aksi-aksi yang diduga anarkis, dan terpaksa pihak keamanan dalam hal ini pihak kepolisian terpaksa harus melepaskan tembakan gas air mata sehingga para mahasiswa dipukul mundur hingga ke Taman Digulis Kota Pontianak. Dan kemudian di hari yang berikutnya aksi yang dilakukan sempat berlangsung alot, namun tetap dalam kondisi yang kondusif, yaitu berlangsung di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan Mapolda Kalbar. Dan dari sejumlah aksi ini didapati beberapa orang yang diduga peserta tumpangan atau penyusup yang membawa terindikasi molotov, kemudian senjata tajam, terpaksa harus diamankan oleh pihak kepolisian. Dan dari pihak kepolisian juga menyampaikan kepada kami bahwa untuk orang-orang yang diduga sebagai provokator atau yang membawa alat-alat berbahaya ini tadi akan ditindak secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun demikian, secara garis besar, kondisi aksi di Provinsi Kalimantan Barat berlangsung dengan aman dan lancar. Dan kami juga mengimbau kepada masyarakat Kalbar untuk tetap tenang dan mari kita jaga bersama-sama untuk kondisi
keamanan dan ketertiban di Provinsi Kalimantan Barat. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Kembali ke studio rekan. Bahwasanya alhamdulillah pelaksanaan hari unjuk rasa atau demonstrasi disampaikan oleh adik-adik dari GEM di Kalimantan Barat ini, dari ada GMI, kemudian dari HMI, GMI segala macamnya, yang ada Kapolda Kalimantan Barat. Alhamdulillah berjalan yang tertib, terkendali dan kondusif. Semuanya berkat kebersamaan kita semuanya, kerjasama yang baik, ada semuanya mengikuti aturan, bisa memberikan pelayanan terbaik. Warga Kampung Lebo, Desa Golomeni, Kecamatan Kota Komba Utara, Kabupaten Manggarai Timur bergotong royong secara swadaya membangun jembatan di Sungai Waimokel untuk menghubungkan Kampung Ngela menuju Kampung Lebo, desa tersebut. Albertus Renal Sidik, warga setempat, menyampaikan sejauh ini kendaraan mobil tidak bisa melintas menuju Kampung Lebo karena tidak ada jembatan penghubung di Waimokel, sehingga warga Lebo secara swadaya bergotong royong untuk membangun jembatan seadanya untuk bisa dilintasi oleh mobil. Untuk informasi selengkapnya, sudah terhubung bersama kita rekan Robert Tropo, jurnalis Tribun Forest. Rekan Robert, silakan informasi selengkapnya. Baik, rekan Justina dan sahabat Tribuners sudah saya laporkan dari Kabupaten Manggarai Timur, di mana warga Kampung Lebo di Desa Golomeni bergotong royong untuk membangun jembatan secara swadaya untuk bisa melintasi kendaraan mobil khususnya untuk ke Kampung Lebo dari Ngela, Desa Golomeni, Kecamatan Kota Komba Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Dan pada 5 bulan lalu mereka sudah mengerjakan jembatan, namun hanya bisa dilewati oleh pejalan kaki dan juga sepeda motor atau kendaraan roda 2. Sehingga kemarin mereka berusaha untuk melakukan kerja gotong royong secara swadaya untuk membangun jembatan sehingga melintasi kendaraan khususnya mobil bisa melintasi Sungai Waimokel tersebut. Dan dapat saya laporkan bahwa pekerjaan warga Lebo itu belum rampung, pekerjaan jembatan belum rampung karena mereka masih terkendala dengan donatur atau bantuan material dari orang-orang berhati baik. Mereka masih mengharapkan ada bantuan material berupa semen, pasir, dan juga besi untuk pembangunan atau cor jembatan tersebut. Sehingga warga Lebo sendiri berharap agar ada bantuan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat atau orang-orang yang bisa membantu mereka untuk menyelesaikan pekerjaan jembatan itu, karena akses menuju ke Kampung Lebo menggunakan kendaraan itu sangat penting untuk mengangkut hasil mereka, hasil pertanian baik dari Lebo ke Ngela dan sebaliknya. Demikian rekan Justina dan sahabat Tribuner, dapat saya kembalikan ke studio. Selamat siang. Selamat siang rekan Robert Tropo, jurnalis Tribun Forest. Terima kasih atas informasi dari Anda. Selamat beraktivitas kembali. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ikatan Arsitek Indonesia Papua Barat Daya berkolaborasi dengan Legato Art Sorong menggelar lomba mewarnai bagi anak-anak usia dini hingga sekolah dasar di Paragon Mall pada Minggu 31 Agustus 2025 kemarin. Ketua Panitia dari Legato Art Miss Jui Sernakos Asih mengatakan lomba ini menjadi ajang pertama kerjasama antara IAI dan Legato Art. Total peserta yang ikut mencapai 120 anak dari berbagai kategori. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Angela Cindy, jurnalis Tribun Sorong. Rekan Angela, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih rekan Tina di studio. Dapat saya akan langsung dari Kabupaten Papua Daya di Mall Paragon Sorong pada Minggu 31 Agustus 2025. Tampak ramai oleh ratusan anak-anak yang antusias mengikuti lomba mewarnai. Kegiatan ini digelar oleh Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI Papua Barat Daya bekerja sama dengan Legato Art Sorong sebagai bagian dari rangkaian Pekan Arsitek di Papua Barat Daya 2025. Untuk total anak-anak sendiri ada 170 peserta yang terbagi dalam 2 kategori. Untuk kategori A dari anak usia PAUD dan TK, sedangkan untuk kategori B untuk anak SD kelas 1 hingga kelas 3. Menurut Ketua Panitia dari Legato Art sendiri, yaitu Miss Sena,
Dari masing-masing kategori mereka menampilkan juara, yaitu juara 1, 2, 3, serta harapan 1, 2, 3. Semua juara mendapatkan piala, sertifikat, dan hadiah perlengkapan gambar. Menurutnya, hadiah yang disiapkan sengaja berhubungan dengan dunia seni, mulai dari sayon, makeup, untuk juara pertama hingga pensil warna untuk juara harapan. Tak hanya sekedar lomba, kegiatan ini juga menjadi sarana mengenalkan profesi arsitek sejak dini. Anak-anak dikenalkan apa itu arsitek, apa yang dikerjakan. Harapannya mereka mulai tertarik sejak kecil untuk kelak bisa menjadi arsitek muda. Senada dikatakan oleh Ketua IAI Papua Barat Daya, yaitu Fendi Gunadi, menilai lomba ini sebagai langkah kecil untuk menunjukkan minat generasi muda di bidang arsitektur. Melalui kegiatan positif seperti ini, anak-anak bisa menyalurkan kreativitas sekaligus membuka wawasan tentang profesi arsitek. Dengan harapan akan lahir generasi muda penerus dunia arsitek di Papua Barat Daya ini. Antusias peserta terlihat sejak lomba dimulai pada jam 10 waktu Indonesia bagian timur. Anak-anak antusias dengan melakukan gambar yang telah disiapkan panitia. Sementara orang tua setia memberikan dukungan dari baris kursi penonton. Pemberian lomba mewarnai ini sekaligus menutup serangkaian pekan karya arsitek Papua Barat Daya 2025 yang sudah mulai sejak Jumat 29 Agustus 2025 lalu. Sekian laporan saya. Kita kembali ke studio. Terima kasih informasi Anda rekan yang jelas Cindy, jurnalis Tribun Sorong. Kami nantikan informasi update lainnya. Selamat beraktivitas kembali. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ratusan massa aksi dari berbagai elemen mahasiswa di Ambon membanjiri jalanan kota dan mengepung markas kepolisian daerah Maluku. Aksi ini merupakan bentuk protes dan penyampaian aspirasi terkait berbagai isu yang terjadi baik di daerah maupun isu nasional. Salah satunya soal kontroversi tunjangan legislatif. Aksi dimulai dengan Long March atau jalan kaki yang dilakukan oleh para mahasiswa bergerak dari Jalan Jenderal Sudirman melewati Jembatan Merah Putih. Informasi selengkapnya terhubung bersama kita jurnalis Tribun Ambon rekan Jenderal Luis. Berikut keterangan selengkapnya untuk Anda. Ya, baik Tribuners, dapat saya laporkan ratusan massa aksi dari berbagai elemen mahasiswa di Ambon hari ini membanjiri jalanan kota dan mengepung markas kepolisian daerah Mapolda Maluku. Aksi ini merupakan bentuk protes dan penyampaian aspirasi terkait berbagai isu yang terjadi di daerah maupun nasional. Salah satunya soal kontroversi tunjangan legislatif. Aksi dimulai dengan long march atau jalan kaki yang dilakukan oleh para mahasiswa. Mereka bergerak dari Jalan Jenderal Sudirman melewati Jembatan Merah Putih, hingga akhirnya tiba di depan Mapolda Maluku di Jalan Sultan Hasanuddin. Sepanjang perjalanan, massa aksi menyuarakan tuntutan mereka menarik perhatian warga dan pengguna jalan. Setelah berorasi selama 1 jam, perwakilan massa akhirnya diterima oleh Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto. Kapolda Dadang menyambut baik kedatangan mereka dan memastikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan diterima. Kapolda menjelaskan bahwa tuntutan yang disampaikan massa tidak hanya mencakup isu nasional, tetapi juga isu lokal yang spesifik. Ia menegaskan semua tuntutan tersebut akan dikaji secara mendalam sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebelumnya Polda Maluku telah menyiapkan pengamanan maksimal. Sebanyak 735 personel gabungan diturunkan untuk mengawal jalannya demonstrasi. Kekuatan ini terdiri dari 360 personel Polda Maluku, 315 personel Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease, serta 60 personel bantuan kendali operasi dari TNI. Mereka disiagakan di beberapa titik strategis untuk memastikan aksi berlangsung tertib dan aman. Saat ini Tribuners massa sementara melanjutkan aksi demonstrasi di kantor DPRD Provinsi Maluku. Demikian yang bisa dapat saya laporkan kembali kepada rekan di studio. Ada dua di Polres, dengan ini berarti 3. Tapi ada yang tuntutannya lokal, ada yang nasional, ada 3 kelompok yang tuntutannya nasional. Semuanya kita terima dengan baik karena itu adalah aspirasi dan menyampaikan pendapat itu dibutuhkan oleh undang-undang. Dengan catatan harus berjalan dengan aman dan tertib sesuai dengan aturan. Ingat bahwa kita masyarakat Maluku harus kita cinta damai. Yang merawat Maluku itu boleh menyampaikan pendapat sesuai dengan ketentuan, menyampaikan aspirasi, tetapi satu tujuan memajukan wilayah Maluku. Ya, ini kita kaji sesuai dengan hukum yang berlaku. Tadi sudah saya tulis bahwa semua yang disampaikan akan dikaji sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.
Aksi demo di Tarakan dijadwalkan pada pada siang hari pukul 2 hingga pukul 3 sore, pemirsa, dengan titik kumpul di kantor DPRD Tarakan pada Senin 1 September 2025 hari ini. Informasi yang dihimpun di lapangan, 300 massa akan bergabung. Sebelumnya kepolisian sudah menyiagakan personel dan juga mengamankan lalu lintas. Siswa SD dan SMP di Tarakan pun dipulangkan lebih awal, termasuk juga tokoh agama, adat, dan masyarakat, serta Ketua FKKRT sebelumnya sudah menyampaikan deklarasi damai. Informasi lengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Andi Pausiah, jurnalis Tribun Kaltara. Berikut keterangan selengkapnya untuk Anda. Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Hari ini saya melaporkan bahwa siang nanti diperkirakan sekitar pukul 14.00 WITA atau juga di kisaran sampai pukul 15.00 WITA akan terjadi aksi demo yang dilaksanakan oleh gabungan mahasiswa yang ada di Kota Tarakan. Di antaranya adalah mahasiswa dari Universitas Borneo Tarakan. Adapun untuk jumlah massa yang dikerahkan berdasarkan informasi yang dihimpun, diperkirakan ada sekitar 300 massa dan titik kumpulnya ada di lokasi depan kantor DPRD Kota Tarakan. Mereka rencananya akan long march berjalan kaki dari arah Stadion Dato Adil menuju ke kantor DPRD Kota Tarakan untuk menyampaikan aspirasi sebagaimana yang terjadi di Jakarta dan di beberapa wilayah lainnya, di kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia. Adapun juga dari pihak Wali Kota Tarakan bersama DPRD Tarakan menyampaikan bahwa masyarakat ataupun mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi tidak dilarang karena sudah diatur di dalam undang-undang. Namun diharapkan penyampaian aspirasi tersebut tidak sampai terjadi anarkis dan provokasi sehingga sampai merusak fasilitas publik, merusak gedung, dan juga jangan sampai terjadi aksi pembakaran sebagaimana yang terjadi di beberapa wilayah yang terpantau di kota-kota besar yang ada di Indonesia seperti di Bandung, di Makassar, dan beberapa wilayah lainnya. Dalam hal ini juga dari pihak Wali Kota Tarakan dan DPRD Tarakan menyampaikan kepada masyarakat Tarakan untuk tetap sama-sama menjaga kondisivitas. Dan juga informasi terbaru dari FKKRT, juga dari tokoh agama, tokoh masyarakat sudah melakukan deklarasi damai agar Tarakan senantiasa damai dan komitmen tetap akan menjaga kondisi Tarakan tetap kondusif dan tidak terjadi anarkis dan tidak terjadi juga hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu dari pihak kepolisian juga menyampaikan untuknya dari Satlantas juga nanti persiapan untuk demonstrasi pihaknya sudah menyiapkan beberapa opsi jalur jalan dan juga akan menutup jalan sementara untuk melancarkan aksi aspirasi yang akan disampaikan dari para teman-teman mahasiswa. Misalnya di Jalan Jenderal Sudirman nanti akan ditutup aksesnya, lalu kemudian dari Gita Jalatama dialihkan ke Jalan Diponegoro. Lalu kemudian untuk masyarakat dari Grand Tarakan Mall tetap akan dibuka dan hanya untuk pengendara yang mengarah ke Jalan Slamet Riyadi. Rekayasa jalan ini dilaksanakan ketika massa sudah berada di titik kumpul DPRD Kota Tarakan. Pantauan hari ini di titik kumpul DPRD Kota Tarakan belum terjadi kedatangan massa karena memang diperkirakan massa aksi tiba sekitar pukul 14.00 WITA ataupun paling lambat mungkin sekitar pukul 15.00 WITA. Lalu kemudian personel juga sudah diploting di beberapa titik yang ada di Kota Tarakan. Lalu kemudian selain dari kepolisian yang sudah siap siaga personelnya di tampak pantauan di beberapa wilayah dan juga di kantor di titik kumpul yakni di kantor DPRD Kota Tarakan tampak personel berjaga. Juga kami mendapatkan informasi bahwa sejak pukul 10.00 WITA tadi sudah dilakukan kegiatan
pemulangan para pelajar, para siswa SD SMP di Kota Tarakan. Ini disampaikan oleh Kepala Disdik Tarakan Bapak Tamrin Toha. Dan juga khusus untuk SMA informasinya masih belum dilakukan pemulangan, dan pemulangan akan dilakukan di atas pukul 12:00 WITA. Informasi sementara yang awak media himpun di lapangan. Demikian rekan, saya melaporkan dari Kota Tarakan akan Provinsi Kalimantan Utara. Kami Dinas Pendidikan Kota Tarakan sudah menyampaikan kepada kepala sekolah, khususnya SMP, negeri dan swasta, terutama yang sekolah-sekolah yang dilewati jalur demo ini. Ya kalau tidak anarkis ya siapa? Karena kita ini kan wakilnya rakyat. Pada prinsipnya ya tidak ada masalah. Yang penting berjalan. Pak, tapi ada persiapan nggak sih? Karena kan kalau kita lihat kayak di Makassar, DPRD Makassar kan dibakar tuh. Nah kalau di Tarakan seperti apa? Kalau di Makassar ya, kalau alam lah kita di Tarakan yang mudah saja ada mahasiswa yang mau demo dan masyarakat di Tarakan. Kita berdiskusi dengan baik. Ya, karena tadi ceritanya kan, proses lainnya. Jadi saya minta Ketua RT sampai ke semua warga, Bapak Ibu Ketua RT kan punya WA masing-masing. Yang apa yang saya sebut nanti tadi itu deklarasinya ya disampaikan kepada masyarakat melalui Ketua RT-nya. Insya Allah pasti aman Tarakan. Pak Ketua RT. Misalnya mereka harus dilakukan, ya tentu kami mengimbau bahwa dilakukanlah secara tertib penyampaian aspirasi itu dan tidak merusak fasilitas publik, apalagi kalau sampai anarkis. Kan sayang kan kalau kita dengar-dengar kan yang Bapak Ibu punya ini kan, negara ini kan punya Bapak Ibu semua kok ya. Gedung-gedung kalau dia punya ya itu uang rakyat juga ya. Pertanyaan kan pajak-pajak kan kita ambil dari masyarakat, kita bangunkan untuk jalan. Buntut aksi unjuk rasa, pemirsa, kantor Polsek Tegal Sari Surabaya hangus dibakar massa pada Minggu dini hari, 31 Agustus 2025. Meski demikian, Kapolsek Tegal Sari, Kompol Rizky Santoso memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ia menegaskan keselamatan anggotanya menjadi prioritas ketika gelombang massa mendesak masuk. Informasi selengkapnya terhubung bersama kita jurnalis Harian Surya, rekan Tony Hermawan yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Tony, silakan laporan selengkapnya. Baik, pemirsa dan rekan Justina, seperti yang diketahui bahwa sejak Jumat hingga Minggu dini hari kemarin, situasi Kota Surabaya cukup memanas. Banyak tindakan-tindakan atau aksi-aksi vandalisme di Kota Surabaya. Ya, seperti diketahui, aksi-aksi vandalisme yang terjadi di Kota Surabaya itu bermula dari adanya unjuk rasa dari kalangan mahasiswa, ojek online, dan seluruh lapisan masyarakat untuk mendesak kepolisian maupun pemerintah mengusut insiden di Jakarta Pusat, yaitu Afan Kurniawan, seorang ojol yang terlindas mobil Rantis milik Brimob. Kemudian dari aksi-aksi yang sudah terjadi di Surabaya berakhir dengan chaos. Salah satunya adalah kantor kepolisian Polsek Tegal Sari di Jalan Tunjungan dibakar oleh massa. Belum diketahui secara pasti apakah pembakaran itu dilakukan oleh pendemo atau provokator. Dan selain itu banyak dari barang-barang dalam Polsek Tegal Sari yang dirusak maupun dijara. Kemudian selain itu juga pos-pos polisi di Surabaya banyak yang dibakar maupun dirusak. Keributan itu terjadi sejak Jumat malam, yang mana sekitar pukul 7 masa mulai ada ribut di titik jalan Gubernur Suryo, kemudian ada di Jalan Pemuda, hingga Sabtu dini hari keributan itu masih terjadi hingga di Jalan Taman Bungkul. Setidaknya ada 17 pos polisi
di wilayah Surabaya, maksud saya, yang dibakar oleh massa. Kemudian yang paling parah yaitu tempat pembuatan SIM yang mana berdiri di Taman Bungkul itu juga menjadi sasaran massa. Dan kemudian pada saat Polsek Tegalsari itu terbakar, peristiwa itu terjadi keesokannya yaitu di hari Minggu dini hari sekitar pukul 1 dan peristiwanya itu terjadi sesaat beberapa jam setelah gedung Gerahadi terbakar. Di gedung Gerahadi terbakar itu titiknya berada di ruangan Wakil Gubernur Jawa Timur yaitu Emil Dardak dan beberapa tempat ruangan press room. Kebakarannya saat ini masih diselidiki oleh Kepolisian Polrestabes Surabaya maupun Polda Jatim. Pantauan sejak kemarin hingga hari ini memang banyak petugas yang mulai sejak kemarin menjaga penjagaan dengan sangat ketat. Saya melihat sendiri kendaraan-kendaraan dari TNI Angkatan Darat sudah dikerahkan untuk menjaga wilayah perkantoran. Kemarin Minggu, Justina, ada informasi bahwasanya siang akan ada aksi lanjutan di gedung DPRD Surabaya dan itu ditengarai akan memicu aksi. Namun petugas dari kepolisian maupun TNI sudah melakukan penjagaan dengan ketat sehingga aksi tersebut tidak lama kemudian tidak ada tindak lanjutnya seperti tidak jadi aksi tersebut. Dan saat ini yang saya ketahui bahwasanya kepolisian sendiri juga sudah mengantisipasi agar kerusakan vandalisme di kota Surabaya tidak terjadi secara lanjut. Tadi pagi banyak sekitar 400 lebih pengemudi ojek online dikumpulkan ke Polrestabes Surabaya untuk melakukan doa bersama kepada Afan Kurniawan dan menampung aspirasi para driver ojek online. Pihak kepolisian sendiri berjanji akan menampung semua yang diaspirasikan oleh para kalangan ojek online dan mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi aksi-aksi yang bisa merusak kota Surabaya. Begitu rekan Justina. Baik, rekan Tony Hermawan, jurnalis harian Surya, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan perkembangan informasi selanjutnya dari Surabaya. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Didik Agung Wijanarko mengajak para driver ojek online untuk melaksanakan salat gaib dan tabur bunga pada Minggu 31 Agustus 2025 kemarin. Ajakan ini disampaikan langsung oleh Kapolda Sultra di hadapan para driver ojek online sebagai bentuk ungkapan duka cita mendalam atas meninggalnya Afan Kurniawan pada Kamis 28 Agustus 2025 lalu. Irjen Pol Didik Agung Wijanarko kemudian mengundang para driver ojek online untuk salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan salat gaib di Masjid Polda Sultra. Selesai salat, Kapolda Sultra yang didampingi oleh Danrem 143 HO dan Ketua DPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.